Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Mendengar dan mengikuti percakapan atau dialog dan wawancara Bung Reza Indragiri yang merupakan host dari Forum Keadilan TV, itu saya tanpa terasa meneteskan air mata juga. Adapun wawancara yang dilakukan itu adalah terhadap dua orang ibu yang menurut saya dua orang ibu ini telah menjadi korban kekerasan. Kedua orang ini bernama Ibu Vivi. Ibu Vivi ini tadinya katanya namanya Vivi Sumampau, tapi kemudian jadi berganti nama setelah menikah. Lalu ibu yang satu itu bernama Bu Butet. Nah, kalau dari nama ini tentu kita tahu dan kita akan menduga bahwa orang ini adalah dari suku Batak, seperti itu. Tetapi ketika ditanyakan lebih jauh oleh Bung Reza Indragiri terkait asal-usul mereka dan kemudian silsilah keluarga mereka, mereka itu menyampaikan dengan suasana sedih dan ada rasa haru. Mereka menyampaikan bahwa mereka tidak kenal dan tidak pernah tahu silsilah mereka. Jadi seperti mereka itu hadir begitu saja di bumi ini. Nah, kemudian dalam pembicaraan yang cukup panjang itu kami melihat bahwa ada masalah besar sebetulnya yang terjadi di satu perusahaan yang kita kenal selama ini dengan namanya Taman Safari Indonesia. Mereka ini berdua bekerja di Taman Safari Indonesia dan mereka bekerja di bagian sirkus yang dinamakan dengan Oriental Circus Indonesia. Tetapi dari pemaparan itu saya ikuti sejak awal, mereka sejak bekerja di Taman Safari itu katanya mereka selalu mendapatkan kekerasan-kekerasan, penyiksaan-penyiksaan. Itu yang membuat saya, kok masih ada ya di bangsa yang sudah merdeka ini. Bahkan itu terjadi di kota besar dekat ibu kota negara kita. Kan karena Taman Safari itu ada di Cisarua, Bogor. Dan mereka bekerja di sana untuk bermain sirkus. Dan kalau dari pemaparan itu saya ikuti, mereka dari kecil sudah mulai ada di situ, dan kita nggak tahu kenapa mereka ada di situ sejak kecil. Nah, itu yang tadi kami katakan ketika Bung Reza Indragiri menanyakan tentang keluarga mereka, silsilah mereka, di mana misalnya kampungnya, asalnya, mereka itu sama sekali tidak bisa menjawab. Nah, dari sini kami melihat berarti pengelola atau pemilik Taman Safari Indonesia ini itu berusaha juga menghilangkan status atau silsilah seseorang. Saya pikir ini merupakan pelanggaran hukum yang cukup berat ini. Nah, kemudian ketika dipaparkan juga bahwa ada yang bernama, ada anak dari pemilik Taman Safari ini bernama Frans Manangsang, kemudian Yansen Manangsang, lalu kemudian ada Tony Sumampau. Kami sendiri tidak mengerti kenapa katanya 3 anaknya ini tetapi satu berbeda marganya. Kalau itu mungkin jadi marga ya, dan itu memang marga di suku Manado ya, seperti itu. Nah, kita tidak tahu. Dan yang kita dengar pendiri awal dari Taman Safari ini adalah Bapak Hadi Manangsang. Nah, saya di awal saya berpikir bahwa Hadi Manangsang ini adalah orang Manado juga. Tetapi ternyata setelah saya coba searching dari Google, ternyata Hadi Manangsang ini adalah seorang keturunan Chinese, namun dia menikah dengan seorang yang bernama Tuti Manangsang. Dan nama Hadi Manangsang ini sebetulnya aslinya adalah Chai Liang Sin. Nah, dialah yang memulai pembuatan atau mengelola Taman Safari Indonesia ini.
lalu kemudian dibuka cabang di mana-mana. Nah, dari pemaparan-pemaparan itu terus terang kita sangat miris lah, sangat berkecil hati melihat ada seorang pengusaha yang tentu dia punya nama dan tentu pula dia punya kedekatan-kedekatan dengan penguasa di negara kita ini, karena dari pemaparan yang mereka sampaikan ini, Bu Butet dan Bu Silvi ini, ketika mereka mencoba melarikan diri, sebagai contoh misalnya ketika Bu Vivi itu melarikan diri dan kemudian dia tertangkap kembali, itu disiksa sama yang namanya Frans Manangsang di rumahnya, dan masih banyak penyiksaan dan penganiayaan lainnya. Itu yang saya katakan tadi di awal, saya mendengar dan mengikuti itu secara seksama, saya menangis mendengar itu. Lalu kemudian Bu Butet itu juga pernah katanya suatu kali, dia mungkin karena kepingin, dia melihat ada makanan, ada ampela yang dimasak untuk si tuan rumah, keluarganya Pak Frans Manangsang itu, kemudian karena ketahuan mengambil ampela itu, lantas katanya ke mulutnya dijejali kotoran tai gajah. Saya terus terang berpikir, masih ada orang seperti ini, orang yang tinggal di ibu kota, orang yang punya, katakanlah punya pengalaman yang banyak, pergi ke luar negeri untuk melihat bagaimana perkembangan mungkin usaha sejenis seperti itu, tetapi masih punya, ya kalau kami katakan, punya kelakuan bukan seperti manusia tapi seperti binatang. Akhirnya pikiran saya liar berpikir seperti ini, apakah karena keluarga Hadi Manangsang ini selalu berhadapan dengan binatang, memelihara binatang, lantas kelakuannya pun seperti binatang? Itu sesuatu yang sangat menyakitkan, menyedihkan sekali sebetulnya. Nah, ternyata Taman Safari Indonesia ini pernah juga diadukan ke Komnas HAM. Waktu itu katanya didampingi oleh Bapak Muladi. Kita tahu sendiri Bapak Muladi adalah seorang tokoh. Dia seorang dosen, seorang guru besar di Undip. Dan pernah juga sebagai Hakim Agung, pernah juga sebagai Menteri Kehakiman. Nah, dari pemaparan Bu Vivi itu, ketika mereka mengadukan Taman Safari Indonesia ini ke Komnas HAM, waktu itu katanya ada rekomendasi. Tapi rekomendasi itu kemana? Merekomendasikan apa? Itu tidak jelas juga, karena Ibu Vivi tadi tidak bisa menjelaskan, karena kita juga maklum karena SDM yang sangat terbatas. Jadi kita tidak tahu rekomendasi itu terkait apa dan ke institusi mana dikirimkan. Nah, tapi ketika kita mendengarkan itu kembali, rasanya kasus-kasus atau kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh didiamkan. Apalagi waktu itu Komnas HAM sudah menangani, Komnas HAM sudah punya rekomendasi. Tetapi satu hal juga memang kita sayangkan, kenapa itu tidak dilanjutkan oleh Komnas HAM? Itu di situ terputus katakanlah pengusutan kasus ini. Nah, kami sendiri tidak tahu kenapa kedua ibu ini, Bu Butet sama Bu Vivi ini, bisa datang di Forum Keadilan TV. Kami juga tidak tahu entah siapa yang membawa ke sana, tetapi memang mereka ketika diwawancarai itu didampingi oleh pendampingnya yang menurut kami mungkin itu kuasa hukumnya yang bernama Cak Soleh, dipanggil Cak Soleh seperti itu. Nah, jadi dalam video kami ini tentu juga kami ingin semacam menggaungkan kembali, semacam ingin memblow up kembali agar kiranya bapak-bapak yang punya kompeten untuk ini, tolonglah supaya kasus ini bisa dinaikkan. Ya, mungkin dalam waktu dekat mereka akan melaporkan ini ke Komisi 3 DPR RI, atau mungkin mereka akan kembali ke Komnas HAM atau ke kepolisian. Karena kalau sampai peristiwa yang begitu kejam seperti ini
tidak bisa diungkap, tentu kita merasa tidak ada hukum yang bisa menaungi orang kecil. Dan sebetulnya menurut kami kasus ini perlu diungkap karena juga agar ada forum atau agar ada kesempatan bagi pihak Taman Safari untuk memberikan klarifikasinya, supaya kita sendiri, terus terang kayak kami ini menonton dari forum Keadilan TV, katakanlah informasi itu tentu masih dari pihak Bu Pipi dan Bu Butet tadi. Nah, alangkah baiknya sebetulnya kalau pihak dari Taman Safari Indonesia bisa hadir. Tapi kami mendengar juga tadi dari pemaparan Bung Reja bahwa ketika diundang pihak Taman Safari, mereka sepertinya tidak merespon. Jadi kita dalam hal ini pun bingung mencari atau mengumpulkan data-data, informasi atau fakta-fakta yang sebenarnya. Maka ya seperti ini jadinya. Oleh karena itu tentu kami sangat berharap sekarang ini yang kami lihat adalah Komisi 3 di bidang hukum itu yang lebih proaktif kami lihat untuk membela kepentingan dari rakyat kecil dan orang-orang yang tertimpa musibah yang mereka tidak sanggup untuk berhadapan dengan kekuatan, katakanlah kekuatan penguasa, kekuatan pengusaha, dan lain-lain. Oleh karena itu, melalui tayangan ini, kami tentu berterima kasih pihak Forum Keadilan TV bisa mengangkat ini, dan kami menyambung. Jadi kami boleh dikatakan ingin menyambung lidah ataupun menyalurkan kemudian situasi ini agar aparat keamanan atau aparat yang berkompeten itu lebih cepat tahu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.